terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan berkati kami. Kami mempersembahkan doa malam kami. Kami menyerahkan Tuhan yang memberkati, mengurapi sehingga semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan rohani dari saudara sekalian yang ingin supaya kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan coba kami jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Juga doa malam seringkali kita tujukan juga untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita hidup ini. Sekarang yang sedang rame untuk menjadi bahan pergunjingan atau menjadi bahan pemikiran apa. Nah, itu biasanya kita cermati dari sisi firman Tuhan, sehingga kita tetap dapat menjaga hidup kita berjalan dalam jalan-jalan kebenaran Tuhan. Nah, sore hari ini kami ingin mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan sebuah perenungan dengan judul Menghadapi Hari-Hari yang Jahat. Nah, Saudara, ini ternyata ada bagian firman Tuhan yang membicarakan hal itu. Kita baca dalam Efesus pasal 5 ayat 15. Saya akan baca sampai ayat 17. Sebetulnya satu perikop kalau dibaca semua akan lebih lengkap, tapi satu pokok bahasan kecil yang ingin kita semua mencermatinya, yaitu Efesus pasal 5 maksud saya. Pasal 5 ayat 15, kita baca sampai ayat 17. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, sampai di situ saya membaca 3 ayat saja ini. Dan kalau menurut saya, semua yang dibicarakan dalam firman Tuhan ini menyangkut hal-hal yang pokok dan penting sekali dalam hidup kita. Saya itu hari-hari ini merenungkan begini, latar belakangnya kenapa saya kemudian menemukan bagian dari firman Tuhan ini kembali mengingat gitu ya. Kita barusan menyelesaikan pelaksanaan pemilu untuk bangsa dan negara kita yang sudah selesai tanggal 14 Februari tahun 2024 yang lalu ya. Dan sejak selalu menjelang dan selama serta sesudah pemilu itu
suasana perpolitikan menjadi banyak perbincangan itu selalu ya. Karena ya sedang selalu viral itu menjelang pemilu, sesudah pemilu itu menjadi viral. Bagi kita yang sudah lama hidup dan melewati beberapa pemilu itu menjadi hal yang biasa. Nah, tetapi kalau kita berpikir secara sedikit mengenal mengenai perpolitikan, maka mau tidak mau contohnya seperti saya, itu ketika membaca berita-berita, mengikuti perkembangan, itu pikiran saya jadi ikut terpengaruh, saudara. Kalau saudara yang tidak memikirkan masalah politik mungkin enggak terpengaruh pikirannya. Tapi kalau saya terpengaruh. Nah, terpengaruhnya bagaimana? Kalau saya menimbulkan tanda tanya, apa yang akan terjadi ke depan ini karena pertarungan politik yang ada, sehingga seringkali kita menghadapi manuver-manuver, ada pernyataan-pernyataan, ada gerakan-gerakan seperti itu. Dan bagi orang seperti saya yang pada waktu masih kecil sekali, saya mengalami peristiwa 65 di mana negara mengalami kegegeran besar sampai menewaskan ratusan ribu orang, bahkan mungkin jutaan waktu itu. Nah, itu gambarannya jadi saudara. Jadi dalam gitu. Pikiran saya jadi berpikir secara dalam. Terutama memikirkan supaya peristiwa-peristiwa yang mengerikan semacam itu jangan terulang. Itu khususnya itu. Nah, oleh karena itu maka kemudian saya mengingat akan bagian dari firman Tuhan ini. Di sini disebutkan hari-hari yang jahat. Jadi kalau kita kembali merenungkan firman Tuhan ini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya, artinya kan kalau orang yang bebal, orang yang pikirannya tidak arif itu, mungkin dengan situasi sekeliling tidak begitu peduli. Ya, paling tidak mengingat saja tidak mau. Dia hanya sekehendaknya sendiri. Tetapi kalau orang arif itu menurut saya waspada dan peduli pada keadaan sekitar, begitu. Nah, lalu firman Tuhan berikutnya, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah ini, dan pergunakanlah waktu yang ada itu berarti kita dituntut untuk melakukan sesuatu. Ya, untuk melakukan sesuatu apa? Karena alasannya disebutkan oleh firman Tuhan, hari-hari ini adalah jahat. Saya itu jadi teringat sejak dulu sepanjang kehidupan saya mengalami hidup di tengah bangsa dan negara ini, sudah mengalami beberapa kali zaman, ya, antara lain paling tidak mendengar dan juga sedikit banyak mengalami kerusuhan yang ada. Nah itu kemudian saya menghubungkan dengan peringatan Tuhan bahwa kita menghadapi hari-hari yang jahat. Nah yang disebutkan oleh firman Tuhan ini dituliskan untuk jemaat di Efesus waktu itu. Ini kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dan firman Tuhan ini tidak berubah. Nah kalau begitu perenungan saya, mari kita renungkan. Yang disebut hari-hari yang jahat itu kapan? Karena jujur saja selama kita hidup ini kan kadang-kadang yang menjumpai hari-hari yang baik, gitu. Semuanya lancar, damai, sejahtera, ya, kesenangan banyak, seperti itu. Kita bisa bersukacita, seperti itu. Tapi kenapa firman Tuhan menyebutkan karena hari-hari ini adalah jahat? Pertanyaannya, apakah ketika kita menghadapi hari-hari yang baik kita bersukacita, berbahagia semacam itu, lalu firman Tuhan di dalam kitab suci ini berubah? Saya rasa tulisannya tetap sama toh.
yaitu mengingatkan supaya kita menjadi orang arif, jangan menjadi orang bebal. Dan yang selalu mengganggu pikiran saya itu loh, frasa yang berkata, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi saya mengambil sebuah kesimpulan paling tidak secara subjektif oleh diri saya. Saya menerima firman Tuhan ini berkata begini. Memang dalam hidup sebagai manusia ada hari-hari yang baik, ada hari-hari yang penuh perjuangan, ada hari-hari yang bisa disebut kesesakan, ada hari-hari yang sangat berbahagia gitu ya, ada. Tetapi firman Tuhan menjelaskan bahwa hari-hari yang dihadapi oleh manusia itu sebenarnya cenderung kepada kejahatan. Nah itu loh. Kita menghadapi hari-hari yang jahat. Nah terus kalau menghadapi hari-hari yang jahat ini bagaimana? Ada hal penting yang saya dapatkan dalam bagian berikutnya, ayat berikutnya, ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Itu sebabnya maka saya katakan, wah ini bagian kitab suci 1 ini memuat hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan. Itu. Menghadapi segala sesuatu itu bagaimana? Saudara, saya hari-hari ini terus terang banyak berdoa, dan mungkin seperti banyak orang menantikan dan masih penuh tanda tanya apa yang akan terjadi ke depan. Ya, tetapi gejalanya kalau kita berbicara sedikit mau tidak mau karena kita ada di tengah bangsa ini, maka kita harus memperhatikan masalah situasi politik, saudara. Iya toh. Walaupun kita tidak tertarik kepada politik, tapi kita berada di tengah bangsa dan negara ini. Dan situasi perpolitikan itu sangat-sangat mempengaruhi rakyat banyak, termasuk kita, kan begitu. Nah ini mau tidak mau kita harus berpikir ke arah itu. Yang saya amati dari media, baik media massa maupun media sosial, pemilu sudah selesai. Penghitungan ini sekali lagi nih, saya selalu menyampaikan ini. Penghitungan secara resmi itu akan selesai membutuhkan waktu kurang lebih 30 hari katanya. Tapi quick count sudah selesai dan mengindikasikan ada yang menang, ada yang kalah. Kalau ini belum bisa kita percaya secara full begitu, karena baru namanya aja quick count. Ya, kalaupun itu direkayasa ya bisa saja gitu. Nah, tapi dengan perkembangan semacam itu, lalu muncul suara-suara ketidakpuasan, muncul kalau menurut saya ada yang berusaha menggerakkan gerakan-gerakan tertentu begitulah. Entah itu dalam skala kecil maupun skala besar. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita orang beriman seharusnya, saudara, ya. Jadi gejala-gejala yang mengarah kepada situasi yang tidak baik itu sebagai orang beriman minimal nomor 1 kita harus mendoakannya. Lalu yang kedua, kita berusaha sebisa mungkin ikut menjaga kedamaian, ketentraman bangsa dan negara kita, terutama di daerah di mana kita tinggal, kan begitu kan. Kalau daerah kita di mana kita tinggal ini damai sejahtera, lalu banyak dari kita yang tinggal di kota-kota itu mengusahakan begitu semua, maka seluruh bangsa dan negara kita tetap ada dalam kedamaian dan kesejahteraan. Nah, jadi kalau merenungkan hari-hari yang jahat itu memang sebetulnya manusia seluruh harinya. Ini sesuai dengan firman Tuhan ini loh. Seluruh hari yang dihadapi oleh manusia itu disebut oleh firman Tuhan hari-hari yang jahat. Ya. Sehingga yang lebih penting di sana kita diingatkan supaya jangan menjadi orang bebal, tetapi seperti orang arif menggunakan waktu yang ada. Ya.
Dan yang lebih penting dari itu, mengerti kehendak Tuhan. Kembali lagi ke sini saudara ya. Jadi hidup kita ini akan berhasil kalau kita mengerti kehendak Tuhan. Karena itu perjuangan setiap orang beriman adalah untuk mengerti kehendak Tuhan, baik secara luas maupun secara sempit. Baik secara makro, artinya kehendak Tuhan bagi seluruh dunia ini dan negara dan bangsa serta di sekitar kita, maupun kehendak Tuhan atas diri kita, saudara. Sebetulnya Tuhan berkehendak apa atas diri kita itu? Apakah kita sudah berada di jalur yang benar seperti yang Tuhan rencanakan? Karena saya ikut meyakini prinsip yang menyatakan bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu, termasuk menciptakan kita. Itu ada maksud Tuhan. Tuhan menciptakan, kan yang menciptakan kita itu Tuhan. Iya toh? Iya, manusia itu tercipta karena Tuhan berfirman seperti itu, beranak cuculah, penuhilah bumi. Nah itu. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu itu punya maksud, punya rencana tertentu. Nah sebaiknya kita terus minta kepada Tuhan supaya kita masing-masing berada di pusat kehendak Tuhan. Kalau kita berada di pusat kehendak Tuhan, apapun yang terjadi, maka Tuhan akan memberikan ketenangan, melindungi, menjaga, dan membawa kita kepada kemenangan dan keberhasilan. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan dalam perenungan singkat sore hari ini bunyinya begini. Menghadapi hari-hari ini, orang beriman harus banyak mencari kehendak Tuhan sehingga dapat tenang sehingga dapat terus dalam ketenangan dan diberi kearifan. Iya. Sekali lagi saya ulangi, menghadapi hari-hari ini orang beriman harus banyak mencari kehendak Tuhan sehingga dapat terus dalam lebih baik kalau kalimatnya diubah begini. Sehingga dapat terus dalam kearifan dan diberi ketenangan. Ya. Sekali lagi, menghadapi hari-hari ini orang beriman harus banyak mencari kehendak Tuhan sehingga dapat terus dalam kearifan dan diberi ketenangan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita mengakhiri dengan melayani Tuhan dengan doa. Kita tutup dengan doa, yaitu doa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian, dan kami terus mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai hari Sabtu, pada live streamingnya pada jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Ada juga doa pagi yang kami laksanakan setiap hari. Jadi kalau yang tidak bisa ikut live streaming doa pagi, bisa ikut live streaming doa malam. Tapi kalau yang mau mengikuti perenungannya, karena kalau yang doa pagi itu berkesinambungan, tidak ada kata terlambat, karena setelah tayang masih tetap bisa dibuka kembali, diikuti renungannya yang ada di channel kita, seperti itu. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung, dan kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan berkati, amin.